Halo teman-teman semua, balik lagi di YouTube channel saya. Nah, di video kali ini saya ingin sharing tentang ini biasa dari saya dapat masukan dari followers saya, teman-teman. Jadi mereka bilang mereka menyesal karena tidak tahu beberapa hal ini sebelum di umur 20-an gitu ya. Nah, dari saya dapat DM ini, saya coba ngerangkum ada beberapa poinnya gitu. Bisa mereka cerita tentang, wah, mereka masih muda waktu itu, ngapain sih harus ngatur keuangan gitu ya. Masih muda, ngapain harus belajar investasi. Terus kalau mereka masih kuliah, kenapa sih mereka harus tahu investasi dulu? Mendingan dia kuliah dulu, habis itu udah kerja, udah dapat uang, baru mereka mau belajar investasi. Nah, bisa dari 4 tahap ini, meskipun sampai di tahap 3 nih, udah dapat uang, malah ada yang ngeluh, wah kayaknya uang gua masih kurang cukup banyak nih untuk mulai investasi. Akhirnya nggak mulai-mulai juga, teman-teman. So dari itu mungkin saya ingin sharing tentang sambil menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Dari situ ada hal yang harus diperhatikan dulu dari kata Robert Kiyosaki, teman-teman. Jadi yang harus diperhatikan adalah dari 4 kuadran ini gitu, kuadran by Robert Kiyosaki. Jadi dia bilang kenapa kita harus mengatur keuangan dan investasi, itu ada kuadrannya gitu. Dari kuadran ini kita bisa belajar kenapa dari 4 ini kita harus ke investor gitu. So kuadran yang pertama adalah employee, teman-teman ya. Jadi employee ini adalah saya juga employee, jadi saya juga bekerja menukarkan waktu saya untuk mendapatkan uang gitu ya. Nah, ini yang kuadran pertama. Nah, di bawah employee ini ada namanya self-employee. Jadi orang yang bekerja sendiri, mungkin nggak ada bosnya gitu. Contohnya pengacara pertama, mungkin dokter gitu kan. Pengacara kan nggak ada bosnya, mungkin dia sendiri bosnya. Jadi dia punya kantor sendiri, punya waktu sendiri, mau kerja kapan, mau tutup kapan, nah itu bisa, tapi tetap dia harus menukarkan waktunya untuk mendapatkan uang. Nah, ini yang namanya self-employed. Nah, terus yang sebelah kanan ini ada business owner gitu, teman-teman. Orang yang punya bisnis dan bisa menghasilkan uang. Nah, di sini bisa ada 2 tipe. Business owner yang harus tetap terjun ke lapangan untuk menukarkan waktu untuk mendapatkan uang, atau business owner yang sudah punya sistem yang bisa jalannya autopilot dan menghasilkan uang. Nah, kalau yang pertama itu berarti kita masih tergolong kurang bagus ya, karena kita harus masih menukarkan waktu. Tapi kalau yang kedua udah punya sistem autopilot, nah itu lebih baik, teman-teman. Nah, yang terakhir ini investor, katanya yang paling baik ya. Dan menurut saya setelah saya praktekkan juga yang paling baik investor. Why? Karena disinilah kita menukar uang kita, dari uang menukar uang kita. Jadi tanpa harus menukar waktu kita. Jadi kita membuat uang, bekerja untuk mencari uang lagi, teman-teman. Jadi kelemahannya yang di employee, self-employed business owner, yang pertama adalah waktu. Karena kita nggak mungkin mau bekerja sampai mati, teman-teman ya. Ada quote dari Warren Buffett yang bagus, jika kamu nggak menemukan cara sambil make money sambil tidur, kita akan bekerja sampai mati. Nah, saya yakin semua dari teman-teman tidak mau bekerja sampai mati. Itu yang kelemahan dari employee, self-employed, dan business owner. Kalau business owner-nya udah autopilot itu bagus. Nah, yang kedua adalah pajak dari employee, self-employed, dan business owner ini, teman-teman, yang sangat besar. Ya, kita tahu bahwa di employee ini pajaknya itu mungkin tergantung gaji kita berapa. Tapi untuk ukuran persentasenya itu cukup besar, teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya, itu kan ada yang kalau pajak employee ini kan PPh 17, ada yang 5%, 15%, 25% gitu ya, 20%, 25%. Nah, kalau semakin besar gaji kita, itu semakin besar potongan teks kita ya, teman-teman. Bahkan saya baca dari berita tahun ini ya, Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, mau menaikkan tarif pajak kita untuk orang yang penghasilannya lebih dari 1 miliar, katanya sampai 35% ya. Jadi kalau bayangin aja, teman-teman, kalau gajinya sebulan 100 juta, anggaplah 1 tahun 1 miliar, berarti teman-teman kena pajak 35%. Nah, berarti netnya teman-teman cuma dapat 650 juta. Nah, itu sih kita udah kerja capek-capek ya, tapi dipotong lumayan besar gitu, teman-teman. Nah, untuk caranya potong tidak terlalu besar ya, mau nggak mau kita harus masukkan uang kita ke investor, teman-teman. Sedangkan yang self-employed juga sama ya. Kita tahu bahwa pajak ketika semakin besar income kita, semakin besar juga tax kita gitu. Kayak pengacara, dokter gitu ya. Semakin besar income mereka, mereka juga bayar pajaknya semakin besar. Nah, setelah itu adalah business owner. Business owner juga sama, teman-teman. Jadi ada namanya pajak perusahaan kalau business ownernya punya PT. Nah, itu ada dikenakan
terakhir ya 25% itu dari pajak kita gitu ya. Kalau yang sudah lebih dari UMKM. Kalau yang tidak melebihi UMKM itu masih 0,5%. Tergantung pendapatan dari perusahaannya, teman-teman. Nah, sedangkan yang di investor ini yang paling kecil, teman-teman. Contohnya saya nih, invest di pasar saham. Pajaknya ini, pajak jual belinya ini, tiap kali kita transaksi, itu sebesar 0,1%. Nah, bayangin aja teman-teman, 0,1%. Berarti ketika saya transaksi 1 miliar, nah dikalikan 0,1%. Itu pajaknya 1 juta. 1 juta rupiah, teman-teman ya. Nah, itu sangat kecil menurut saya. Karena kalau kita bandingkan, kalau kita bekerja tadi ya, yang punya income 1 miliar, itu dipotong 35%, itu teman-teman. So, kalau bisa teman-teman bikin masuk kita ke kuadran investor ya, karena disinilah uang yang bekerja untuk kita, teman-teman. Contohnya saya employee, biasa banyak teman-teman yang nanya, wah kalau saya masih employee, kayaknya tunggu nanti deh saya udah mulai ke self employee atau business owner, saya baru masuk investor. Kayaknya saya masih kerja, uangnya masih belum cukup untuk investasi. Nah justru itu jangan teman-teman, jangan berpikir seperti itu. Karena ketika saya masih employee, kalau bisa saya secepat mungkin saya masuk ke investor. Saya budgeting, men-set bahwa tiap bulan yang harus saya sisihkan ke investor itu, masuk ke investasi itu berapa persen gitu. Contohnya saya punya income yang 5 juta, minimal saya masukin 500.000 rupiah gitu ya, supaya saya nggak habiskan pertama. Yang kedua, kalau bisa, kalau saya masukin terus kan makin lama makin membesar. Ketika saya udah misalnya take profit, pajaknya juga kecil gitu. Saya juga nikmatinya juga lebih banyak akhirnya kan, daripada saya cuman nganggurin aja. Nah, mungkin saya ingin sharing bahwa buat teman-teman yang masih di kuadran employee gitu ya, masih bingung untuk memulai, saya rasa itu nggak usah bingung teman-teman. Karena saya sendiri mulai bekerja dengan Bro Putra ya, dan langsung investasi itu di umur 19 tahun. Ya, saya di posisi employee, karyawan, dan langsung masuk ke kuadran investor gitu. Dan saya merasa pertumbuhan saya sangat cepat gitu dan lebih baik, karena kalau saya nggak masuk ke investor, akhirnya saya nggak akan bisa sampai hari ini. Kalau saya cuma ikut Bro Putra kerja, saya cuma menjalankan aja, saya dapat gaji, saya habisin, saya nongkrong, misalnya saya jalan-jalan terus ya, ke Bali, ke luar negeri gitu. Ya mungkin saya nggak bisa mencapai 1 miliar pertama di 3 tahunan teman-teman, karena uangnya nggak bertumbuh, nggak digulungkan gitu ya. So, saya ingin mengajak teman-teman yang masih bingung mau mulai di umur berapa, supaya nggak dapat kesalahan yang sama seperti anak muda teman-teman lainnya. Jadi kita bisa belajar dari kesalahan orang lain supaya kita nggak masuk di kelas kesalahan yang sama gitu teman-teman. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman dan bisa bermanfaat. Saya ucapkan salam tambah sehat, lama kaya. Thank you.